Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota 6 orang. Kelompok kami kali ini akan membahas mengenai konsep pendapatan nasional. Nah, sebelumnya ada yang tahu pendapatan nasional itu apa? Kalau belum tahu tenang aja, nggak apa-apa, karena di sini kita bisa belajar bareng. Yuk, langsung aja. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Dalam perhitungan pendapatan nasional, ada 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional. Yang pertama, dengan metode pendekatan produksi, yang kedua, metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Nilai tambah yang dimaksud ialah selisih antara nilai jual atau nilai output dengan nilai produksi atau nilai input. ISIC atau International Standard Industrial Classification mengklasifikasikan perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam 3 kelompok. Di antaranya, kelompok pertama ada sektor primer, yang meliputi sektor primer antara lain pertanian, perikanan, perhutanan, peternakan, penggalian, dan pertambangan. Pada kelompok kedua ada sektor sekunder, yang termasuk dalam sektor sekunder antara lain industri pengolahan, listrik, air, dan gas. Dan yang terakhir, kelompok ketiga ada sektor tersier. Yang termasuk dalam sektor tersier adalah perdagangan, restoran, hotel, pengangkutan, telekomunikasi, dan jasa yang lainnya. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Harga barang ke-1 dikali dengan jumlah barang ke-1 ditambah sampai dengan harga barang ke-N dikali dengan jumlah barang ke-N. Ilustrasi perhitungan nilai tambah. Di sini ada 5 sektor produksi. Kita ambil contoh sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki nilai output sebesar 2.000 dan memiliki nilai input 500. Untuk mencari nilai tambah dari pertanian, kita harus mengurangkan nilai output dikurang dengan nilai input, sehingga 2.000 dikurangi 500 diperoleh nilai tambah pertanian sebesar 1.500. Dari 5 sektor produksi yang ada, diketahui nilai tambahnya sebesar 7.050. Contoh perhitungan metode produksi. Di dalam tabel terdapat 11 sektor ekonomi yang telah memiliki nilai tambah masing-masing. Kemudian, nilai tambah dari 11 sektor dijumlah dan diperoleh jumlah atau nilai pendapatan nasional sebesar 3.895. Sebagai catatan, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, perlu memahami terlebih dahulu komponen sektor-sektor produksi agar lebih ringkas dan memudahkan dalam perhitungannya. 2. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau income of product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi
dalam suatu negara selama satu periode atau 1 tahun. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, alam atau tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah, pemilik modal mendapat bunga, pemilik tanah memperoleh sewa, dan keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam pendekatan ini menghitung seluruh pendapatan dari berbagai faktor produksi, sehingga diperoleh rumus pendapatan nasional sama dengan gaji atau upah ditambah dengan sewa, ditambah dengan bunga, ditambah dengan laba. Contoh perhitungan metode pendapatan. Data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah kita analisis terlebih dahulu komponen-komponen pendekatan pendapatan, yaitu wages, interest, rent, dan profit. Udah diketahui 4 komponennya, lalu kita hitung pendapatan nasional dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P sama dengan 85.000 ditambah 90.000 ditambah 75.200 ditambah 90.000 diperoleh hasil 340.000. Jadi, besar pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 340.000 miliar rupiah. Ketiga, perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi, untuk investasi, untuk pemerintah, dan untuk kegiatan ekspor serta kegiatan impor. Sehingga diperoleh rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Y sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor setelah dikurangi dengan impor. Untuk lebih jelasnya, ada contoh perhitungan pendekatan pengeluaran. Diketahui suatu negara mempunyai data dalam 1 tahun di bawah ini. Apabila GNP dengan pendekatan pengeluaran, besarnya pendapatan nasional adalah, dari data tersebut, komponen yang dibutuhkan untuk menghitung dengan metode ini ialah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan juga impor. Sehingga perhitungan pendapatan nasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut. Y sama dengan konsumsi 200.000 ditambah dengan pengeluaran pemerintah 165.000 ditambah dengan investasi 150.000 ditambah dengan ekspor 185.000 dikurang dengan impor 50.000 dan diperoleh hasil sebesar 650.000 dalam miliar rupiah. Lalu, bagaimana sifat dari perhitungan pendapatan itu sendiri? Ada yang tahu? Perhitungan pendapatan nasional itu bersifat wajib, karena pendapatan nasional digunakan untuk menghitung jumlah biaya dalam 1 tahun yang dihasilkan dari RTK atau rumah tangga keluarga. Ada yang tahu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional itu apa aja? Perhitungan pendapatan nasional memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, baik itu negara yang dijuluki dengan negara agraris, industri, atau perdagangan. Yang kedua,
Untuk mengetahui komposisi pendapatan nasional di berbagai sektor. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Yang keempat, untuk mengetahui pembagian pendapatan yang terjadi di antara golongan masyarakat. Yang kelima, untuk mengetahui pendapatan per kapita masyarakat. Yang keenam, untuk mengetahui perbandingan tinggi rendahnya tingkat perekonomian dalam negeri dan luar negeri. Dan manfaat yang terakhir ialah sebagai bahan acuan untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam rencana pembangunan nasional. Apakah kalian tahu apa itu GDP dan apa itu GNP? GDP, Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan Produk Domestik Bruto, adalah jumlah total dari produksi yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku ekonomi produksi bisa dari asing atau luar negeri maupun dalam negeri, yang terpenting dihasilkan di dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perusahaan X dari Korea Selatan mempunyai cabang di Indonesia. Hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk ke dalam GDP Indonesia. Untuk metode perhitungannya sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNA di dalam negeri. Sedangkan GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, adalah jumlah total yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. Kata kuncinya ialah nasionali atau kewarganegaraan. Misalnya, ada seorang WNI yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil barang dan jasanya termasuk ke dalam GNP Indonesia. Untuk metode perhitungannya ada 3 yang telah dijabarkan di bawah ini. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan NNP? NNP, Net National Product atau Produk Nasional Neto, adalah jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, namun dikurangi penyusutan modal untuk produksi. Yang dimaksud dengan penyusutan di sini ialah penurunan nilai harga dari suatu produk, baik itu barang atau jasa. Misalnya, apabila kita membeli suatu barang, entah itu motor, HP, mobil, dan ketika digunakan nilainya pasti akan semakin berkurang. Dan ketika ingin menjual lagi, harganya pun juga ikut berkurang, tidak sesuai seperti saat awal membeli. Untuk metode perhitungannya, NNP sama dengan GNP dikurang dengan penyusutan barang modal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan NNI? NNI, Net National Income atau pendapatan nasional neto, adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Balas jasa tersebut terlebih dahulu dikurangi dengan pajak tidak langsung yang telah ditambah dengan subsidi. Mengapa demikian? Karena pajak tidak langsung tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima produsen dan seakan menambah pendapatan, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah, semisal PPN, sehingga metode perhitungannya sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurang dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Kemudian, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan PI? PI, personal income atau pendapatan perseorangan, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Misalnya, gaji seorang PNS dan pendapatan seorang pengusaha. Pendapatan tersebut harus dikurangkan dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment.
Transfer payment sendiri adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya, pembayaran dana pensiun, tunjangan para veteran, jaminan sosial, dan sebagainya. Sehingga untuk metode perhitungannya dapat dilihat di bawah ini. Ada yang tahu maksud dari DI itu apa? DI, disposable income, atau pendapatan yang siap dibelanjakan, merupakan pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan tersebut harus dikurangi dengan pajak langsung terlebih dahulu ya. Untuk contoh pajak langsung, contohnya seperti BPH. Sehingga rumus perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. DI sama dengan PI dikurang dengan pajak langsung. Studi kasus perhitungan NNP, NNI, PI, dan DI. Jika diketahui data sebagai berikut. Pendapatan WNI di dalam negeri sebesar 80 juta rupiah, pendapatan WNA di dalam negeri sebesar 20 juta rupiah, penghasilan WNA di luar negeri sebesar 50 juta rupiah, penghasilan WNI di luar negeri sebesar 30 juta rupiah, penyusutan sebesar 4 juta rupiah, pajak tidak langsung sebesar 3 juta rupiah, dana sosial sebesar 1 juta rupiah, laba ditahan sebesar 8 juta rupiah, pajak perseroan sebesar 10 juta rupiah, transfer payment sebesar 5 juta rupiah, dan pajak langsung sebesar 6 juta rupiah. Maka, hitunglah GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Pembahasan. Rumus mencari GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri sama dengan 80 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah. Jadi, besar GDP sama dengan 100 juta rupiah. Rumus mencari GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri sama dengan 100 juta ditambah 30 juta dikurangi 20 juta sama dengan 110 juta. Rumus mencari NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal sama dengan 110 juta dikurangi 4 juta. Maka besar NNP sama dengan 106 juta rupiah. Rumus mencari NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung sama dengan 106 juta dikurangi 3 juta rupiah. Maka besar NNI sama dengan 103 juta rupiah. Rumus mencari PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah jaminan sosial ditambah pajak perseroan sama dengan 103 juta rupiah ditambah 5 juta dikurangi 8 juta ditambah 100 juta ditambah 10 juta rupiah. Maka besar PI sama dengan 89 juta rupiah. Sedangkan rumus mencari DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung sama dengan 89 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah. Maka besar DI sama dengan 83 juta rupiah. Apakah kalian tahu apa itu GDP real? Gross Domestic Product real atau GDP real adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, diukur dengan harga konstan. Para ekonom menggunakan GDP real sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. GDP real juga dikenal sebagai GDP dengan harga konstan.
Rumus perhitungan GDP real. GDP real sama dengan output yang diproduksi di tahun T dikali harga di tahun dasar. Karena menggunakan harga konstan, perubahan GDP real dari tahun ke tahun mencerminkan perubahan dalam kuantitas output. Ketika produksi naik, maka nilainya meningkat. Sebaliknya, jika produksi turun, maka nilainya menurun. Pertumbuhan PDB real dan implikasinya. Pertumbuhan PDB real akan mengikuti fase naik dan turun, yang kita sebut sebagai siklus bisnis. Pertumbuhannya yang positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya, pertumbuhan negatif berarti kontraksi ekonomi. Siklus bisnis terjadi karena PDB real menyimpang dari potensinya, yang bisa lebih rendah atau lebih tinggi. PDB real yang lebih rendah daripada potensinya berarti ekonomi kurang memanfaatkan kapasitas produksinya, yang mengarah ke tekanan ke bawah pada tingkat harga umum. Ekonom menyebut fenomena ini sebagai kesenjangan deflasi atau deflationary gap. Sebaliknya, ketika PDB real berada di atas potensinya, tekanan ke atas pada harga umum muncul dan ekonomi menjadi terlalu panas. Kondisi ini biasanya menyebabkan defisit perdagangan. Mengapa defisit perdagangan? Karena permintaan agregat melebihi pasokan domestik. Maka, negara tersebut harus mengimpor dari luar negeri. Beberapa faktor yang memengaruhi PDB real. Pertama, pendapatan dan kekayaan rumah tangga. 2. Kebijakan fiskal. 3. Kebijakan moneter. 4. Kurs. 5. Pertumbuhan ekonomi global. 6. Kepercayaan bisnis. 7. Kepercayaan konsumen. 8. Pemanfaatan kapasitas. 9. Harga input. 10. Pajak dan subsidi bisnis. 11. Teknologi. Apa kalian tahu apa itu GDP nominal? Produk domestik bruto nominal atau PDB nominal atau nominal GDP adalah nilai moneter output di sebuah negara selama periode tertentu, setahun atau kuartal. Diukur berdasarkan harga berlaku. Itu adalah indikator ukuran ekonomi sebuah negara. PDB nominal juga dikenal sebagai PDB pada harga berlaku. Rumus perhitungan PDB nominal. PDB nominal sama dengan jumlah output yang diproduksi di tahun T dikali harga di tahun T. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud GDP deflator? Deflator harga implisit atau implicit price deflator atau deflator GDP adalah rasio GDP nominal terhadap GDP real. Perubahannya mengukur pergerakan harga agregat dalam perekonomian. Karenanya, merupakan indikator inflasi. Berbeda dengan indeks harga konsumen atau IHK dan indeks harga produsen atau IHP. Deflator PDB mencakup semua barang dan jasa dalam perekonomian. Itu tidak hanya memasukkan harga bahan baku, produk setengah jadi, produk akhir, dan layanan, tetapi juga barang publik yang dikecualikan dalam kedua indeks. Rumus deflator PDB. Deflator PDB sama dengan PDB nominal dibagi PDB real dikali 100. Studi kasus. Dari data di atas, dapat kita ketahui harga mobil, harga roti, jumlah mobil yang diproduksi, jumlah roti yang diproduksi pada tahun 2000 dan tahun 2010. Dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar, hitunglah statistik berikut ini untuk setiap tahun. Pertama, PDB nominal, PDB real, PDB deflator. Pembahasan. PDB nominal sama dengan
sigma output dikali P output 2010. Maka dapat kita ketahui PDB nominal sebesar 15.200.000. Rumus mencari PDB real sama dengan sigma output tahun sekarang dikali P output tahun dasar, dan dapat kita ketahui PDB real sebesar 10 juta rupiah. Rumus mencari PDB deflator adalah PDB nominal dibagi PDB real dikali 100, dan dapat kita ketahui bahwa PDB deflator dari data di atas sebesar 152. Pendapatan per kapita itu apa ya? Pendapatan per kapita ialah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Apa sih kegunaan dari perhitungan pendapatan per kapita? Perhitungan pendapatan per kapita berguna untuk: pertama, untuk melihat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun, melihat perkembangan suatu negara pada tahun ini dengan tahun sebelumnya, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap sama. Kedua, sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, membandingkan kesejahteraan negara A dengan B sehingga dapat mengetahui kondisi dan faktor apa saja yang menjadi perbedaan. Ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Standar hidup suatu negara pastinya berbeda-beda, tergantung dari pendapatan per kapita atau kemakmuran dari suatu negara. Keempat, untuk menentukan apakah negara tersebut kategori dalam negara berpendapatan rendah, menengah, menengah tinggi, atau tinggi. Dari informasi yang telah didapat, dapat diketahui suatu negara termasuk dalam kategori yang mana. Kelima, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Setelah mengetahui bagaimana kondisi negara, pemerintah dapat mengambil suatu langkah untuk menerapkan kebijakan yang dapat berdampak pada kesejahteraan rakyatnya. Ada berapa sih variabel yang digunakan dalam pendapatan per kapita? Ada 2 variabel yang digunakan dalam pendapatan per kapita, yakni produk domestik bruto atau pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Kedua variabel tersebut saling berhubungan dengan pendapatan per kapita karena jika pendapatan nasional sebuah negara tinggi tetapi jumlah penduduk besar, maka pendapatan per kapitanya akan rendah. Dan sebaliknya, jika pendapatan nasional sebuah negara rendah, tetapi jumlah penduduknya kecil, maka pendapatan per kapitanya mungkin tinggi. Sehingga, tinggi rendahnya pendapatan per kapita suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Rumus perhitungan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita PDB sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk, atau kita dapat menggunakan cara PNB dibagi jumlah penduduk. Keterangan: perhitungan dengan PNB hanya digunakan untuk menghitung pendapatan yang berasal dari WNI yang berada di dalam negeri. Ada berapa sih metode dalam perhitungan pendapatan per kapita? Untuk perhitungan pendapatan per kapita ada 2 metode. Yang pertama, perhitungannya berdasarkan harga yang sedang berlaku, atau bisa disebut dengan pendapatan per kapita nominal. Yang kedua, perhitungannya berdasarkan harga tetap atau konstan, diambil dari tahun acuan atau bisa disebut dengan pendapatan per kapita real. Studi kasus. Pertama, perhitungan berdasarkan pendapatan per kapita nominal. Di suatu negara, PDB untuk harga yang sedang berlaku pada tahun 2018 adalah 1.575.200 miliar rupiah
dengan jumlah penduduk sebanyak 150 juta jiwa. Berapakah nilai pendapatan per kapita negara tersebut pada tahun 2018? Pembahasan. Diketahui, PDB sebesar 1.575.200 miliar rupiah dan jumlah penduduk sebesar 150 juta jiwa. Rumus mencari pendapatan per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk. Maka, besar pendapatan per kapita negara tersebut sama dengan 10.501.333 rupiah. Kedua, perhitungan berdasarkan pendapatan per kapita real. Di suatu negara, PDB untuk harga yang konstan pada tahun 2018 adalah 785.000 miliar rupiah dengan jumlah penduduk sebanyak 150 juta jiwa. Berapakah nilai pendapatan per kapita negara tersebut pada tahun 2018? Pembahasan. Diketahui, PDB sama dengan 785.000 miliar rupiah dan jumlah penduduk sebesar 150 juta jiwa. Rumus mencari pendapatan per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk. Maka, pendapatan per kapita negara tersebut sebesar 5.233.333 rupiah. Ketiga, negara ICU memiliki jumlah penduduk sebanyak 120 juta jiwa dengan data pendapatan nasionalnya pada tahun 2017 sebagai berikut. GNP sebesar 4.500 miliar rupiah, WNA di dalam negeri sebesar 1.000 miliar rupiah, WNI di luar negeri sebesar 1.200 miliar rupiah, pajak sebesar 3.000 miliar rupiah, penyusutan sebesar 500 miliar rupiah. Berdasarkan data di atas, berapakah nilai pendapatan per kapita negara ICU pada tahun 2017? Pembahasan. Diketahui, dari tabel soal di atas, dapat kita ketahui bahwa kita harus menghitung PNB terlebih dahulu. Rumus mencari PNB sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Jadi, PNB dari negara ICU sebesar 4.700 miliar rupiah. Sedangkan jumlah penduduk sebesar 120 juta jiwa. Rumus mencari pendapatan per kapita negara ICU sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Maka, pendapatan per kapita negara ICU sebesar 5.233.333 rupiah. Bagaimana ya pendapatan nasional di Indonesia? Pendapatan nasional Indonesia adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu. Biasanya selama 1 tahun. Dapat kita lihat pada tabel di samping. Peningkatan pendapatan nasional dipengaruhi oleh produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas harga berlaku mencapai 15.833.943,4 miliar rupiah. Sedangkan produk domestik bruto atau PDB yang diukur atas harga konstan mencapai 10.949.243,7 miliar rupiah. Dan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02%, di mana lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Bagaimana ya struktur perekonomian di Indonesia? Struktur ekonomi Indonesia
dapat dilihat menurut komponen pengeluaran dan lapangan usaha. Berdasarkan komponen pengeluaran, struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2019 didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 56,62%, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 32,33%, dan pada urutan ketiga adalah komponen ekspor sebesar 18,41%. Sementara komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDB memberikan kontribusi sebesar 18,90%. Sedangkan menurut komponen lapangan usaha, struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2019 didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,70%, diikuti oleh perdagangan dan reparasi sebesar 13,01%, pertanian sebesar 12,72%, dan konstruksi sebesar 10,75%. Pertumbuhan pendapatan nasional per kapita. Dapat kita lihat pada tabel di samping bahwa pendapatan nasional Indonesia selama 4 tahun mengalami naik turun, di mana pada tahun 2016 mencapai 10,59%. Kemudian tahun 2017 turun menjadi 5,21%. Lalu tahun 2018 naik dari tahun sebelumnya sebesar 7,10%. Dan pada tahun 2019 turun menjadi 4,17%.